Baik adik-adik, kita lanjutkan ke pembahasan soal selanjutnya. Warga Desa Wasuemba, Kabupaten Buton memiliki tradisi unik yang disebut dengan Pindoko, yaitu tradisi mencari ikan dengan menggunakan tombak yang dilakukan secara massal saat air laut surut. Pasang naik dan pasang surutnya air laut disebabkan oleh gerakan bumi dan bulan. Manakah posisi yang mengakibatkan pasang naik dan pasang surut terendah? Kalau adik-adik pernah berkunjung ke suatu pantai, maka adik-adik sering melihat kadang air laut itu naik sampai ke daratan, kadang surut jauh sampai ke tengah. Nah, fenomena ini disebut dengan pasang naik dan pasang surutnya air laut. Kenapa bisa terjadi pasang naik dan pasang surut air laut? Karena adanya gaya gravitasi yang terdapat pada bulan dan matahari. Kalau bulan dan matahari segaris atau membentuk sudut 180 derajat atau 0 derajat, tarikan mereka menjadi kuat. Sehingga air laut tadi jadi naik, kita sebut dengan pasang naiknya air laut. Kalau bulan dan matahari tegak lurus atau satu garis lurus, berarti bulan, bumi, matahari satu garis lurus, sudutnya 90 derajat, maka menyebabkan tarikan bulan dan matahari itu menjadi terganggu, sehingga air laut itu surut. Pasangnya jadi rendah, kita sebut dengan pasang surut air laut. Maka sesuai dengan pertanyaan soal, manakah posisi yang mengakibatkan pasang naik? Berarti kalau pasang naik, sudutnya 180. Sedangkan pasang terendah, sudutnya 90. Kita lihat opsi yang A, bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut 120 derajat. Nah, ini salah. Karena pasang naik dan pasang surut terendah itu bukan terjadi pada sudut 120. Yang B, bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut 180. Nah, ini sudutnya benar tetapi salah. Harusnya bulan terlebih dahulu, bukan bumi. Yang C, bulan, bumi, dan matahari membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini merupakan peristiwa pasang surut atau pasang terendah. Yang C ini jawabannya benar. Yang D ini salah karena sudutnya 45. Harusnya kalau pasang tertinggi atau pasang naik, sudutnya 180. Kalau dia pasang terendah, sudutnya harus 90. Jadi yang benar yang C. Ahmad bertadabur alam dengan mendaki gunung. Ia melewati hutan Batang Toru, Sumatera Utara. Bagaimanakah hubungan tekanan udara dan kadar oksigen ketika Ahmad naik gunung? Tekanan udara adalah gaya yang diberikan oleh udara ke suatu permukaan akibat berat udara di atasnya. Semakin rendah posisi kita, misalnya kita ada di permukaan laut, maka semakin banyak lapisan udara yang ada di atas kita, sehingga tekanan udaranya lebih besar. Sebaliknya, ketika di tempat yang tinggi seperti di gunung, jumlah udara di atas itu lebih sedikit, sehingga tekanannya lebih rendah. Karena tekanannya rendah, maka oksigen yang bisa dihirup juga makin sedikit. Aktivitas yang dilakukan Ahmad adalah naik gunung, berarti dia berada pada tempat yang tinggi. Kalau di tempat yang tinggi, maka tekanan udaranya rendah, oksigen yang bisa dihirup juga semakin sedikit. Jadi hubungan yang benar adalah kadar oksigennya rendah dan tekanan udaranya juga rendah. Jawaban yang C. Berikut ini adalah grafik suhu terhadap kalor pada proses pemanasan zat. Zat tersebut berubah bentuk dari padat ke cair lalu ke gas. Berdasarkan grafik, manakah pernyataan yang benar? Sekarang kita lihat penjelasan grafiknya terlebih dahulu. Dari A ke B itu terjadi pemanasan zat padat sehingga suhunya naik. Sedangkan dari B ke C itu terjadi perubahan zat, yaitu proses melebur, berubahnya zat padat menjadi cair sehingga suhunya tetap. Dari C ke D itu terjadi pemanasan zat cair sehingga suhunya menjadi naik. Sedangkan dari D ke E itu terjadi perubahan zat, yaitu proses penguapan, berubahnya zat cair menjadi gas dan suhunya tetap. Jadi perubahan suhu atau suhu naik itu terjadi dari A ke B dan dari C ke D.
Sedangkan perubahan wujud atau suhunya itu tetap terjadi dari B ke C yaitu proses melebur dan dari D ke E yaitu proses menguap. Kita lihat yang A, perubahan suhu terjadi pada tahap B dan D. Pada tahap B itu suhunya tetap, maka jawaban yang A salah. Yang B, perubahan wujud terjadi pada tahap A, C, dan E. Pada tahap A itu bukan perubahan wujud, tetapi perubahan suhu. Maka yang B juga salah. Yang C suhu tetap pada tahap A, C, dan E. Pada tahap A suhunya itu berubah, suhunya jadi naik. Sedangkan pada tahap C itu suhunya juga naik. Maka jawaban C juga salah. Jawaban yang benar yang D. Perubahan wujud terjadi pada tahap B. Pada tahap B ini terjadi perubahan wujud zat dari padat menjadi cair yang kita kenal dengan melebur. Sedangkan pada tahap DKE itu juga terjadi perubahan zat cair menjadi gas yang kita sebut dengan menguap. Berikut adalah daftar kalor jenis dari berbagai zat. Berdasarkan data di atas, apabila zat memiliki massa dan kenaikan suhu yang sama besar dan dipanaskan pada rentang waktu yang sama, manakah urutan jenis zat dari yang sukar atau yang sulit sampai ke yang mudah untuk dipanaskan? Tinggal adik-adik ingat saja, kalau kalor jenisnya kecil, maka itu mudah untuk dipanaskan. Sehingga kita butuh sedikit energi untuk menaikkan suhunya. Sekarang kita lihat tabelnya, mana kalor yang jenisnya besar dan kalor yang jenisnya kecil. Yang besar itu adalah air, berarti air ini yang paling sulit untuk dipanaskan. Maka air duluan. Setelah itu, metil alkohol 2549. Setelah itu baru perak dan yang terakhir itu emas. Jawaban yang benar adalah yang B. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar rangkaian paralel di atas, terdapat 3 buah resistor yang sejenis. Apabila ditambahkan sebuah resistor dalam rangkaian paralel tersebut, apakah yang akan terjadi? Artinya kalau kita tambahkan resistornya satu lagi adik-adik, apa yang akan terjadi? Resistor itu adik-adik sama dengan arus yang akan mengantarkan listrik. Jadi kita umpamakan resistor paralel itu seperti jalur yang ada pada jalan tol. Setiap kali kita tambah resistor paralel, maka jalur arus listrik itu jadi bertambah banyak. Karena dia bertambah banyak, akibatnya listrik jadi lebih mudah lewat. Kalau listrik jadi mudah lewat, maka hambatannya jadi lebih kecil. Jadi kalau pertanyaannya apa yang terjadi kalau resistor paralel itu ditambah? Jawabannya hambatan totalnya akan berkurang dari titik A ke titik B. Jawaban yang A. Maha besar Allah Subhanahu wa taala yang telah menahan langit dan bumi agar tidak bergeser dari orbitnya. Hal tersebut termaktub dalam Quran surat Fatir ayat 41 berikut. Nah, ini ayatnya ya adik-adik. Termasuk di dalamnya adalah planet-planet yang bergerak mengelilingi matahari dalam orbitnya. Berdasarkan sifat fisiknya, planet-planet tersebut dibagi menjadi dua, yaitu planet Jovian dan planet terestrial. Perhatikanlah karakteristik planet di bawah ini. Yang pertama, jauh dari matahari. Yang kedua, massa jenisnya rendah. Yang ketiga, atmosfernya tipis. Yang keempat, permukaannya berbatu. Pertanyaan soal, manakah dari pernyataan di atas yang termasuk karakteristik dari planet Jovian? Tentunya adik-adik masih ingat, planet Jovian itu sama dengan planet yang memiliki kandungan gas yang paling banyak atau planet yang jauh dari matahari, seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ciri-ciri dari planet Jovian ini, yang pertama jauh dari matahari, yang kedua massa jenisnya rendah, karena planet Jovian ini banyak tersusun atas gas daripada batu. Yang ketiga, atmosfernya atau lapisan udaranya tebal. Dan yang keempat, permukaannya berupa gas dan cairan. Jadi jawaban yang benar yang B, 1 dan 2.